Kenapa media yang ada di Indonesia emang atau media di Indonesia sekarang ini seperti apa sih kondisinya? Ketika bicara soal banjir itu yang diberitain itu selalu cuma banjirnya aja. Sementara kita tuh nggak pernah coba dibangun gitu pemahamannya banjir tuh sebabnya dari mana sih? Halo Sobat Aksi, ya ketemu lagi bareng Jimmy di sini. Dan sore ini ya seperti yang udah teman-teman lihat atau Sobat Aksi lihat ya, kita udah kasih tahu bahwa hari ini kita bakal live sama siapa aja. Kita udah sempat post kemarin itu, ada informasinya, ada posternya bahwa hari ini kita akan berkolaborasi dan juga live bersama Remo TV. Wow, Halo Mas ya Dini. sih. Sehat Mas Geger? Sehat. Gimana dengan Mas Sehat. Dini? Sehat juga dong Mas, kita sehat semuanya. Oke, ini sekarang kondisinya lagi di kantor, apalagi di rumah, atau lagi di tempat nongkrong, tapi tirainya menunjukkan lagi di kamar tidur sepertinya. Ya betul sekali. Nggak lagi seperti biasa. Nggak pernah kemana-mana. Oh iya. Halo Mbak Mia. Halo. Halo. Aduh, apa kabar Mbak Mia? Halo, alhamdulillah sehat-sehat. Baik. Mas Jimmy gimana? Sehat ya? Sehat luar biasa. Jujur ya, aku kalau misalnya ngobrol sama orang yang memang punya, kan banyak ya kita kalau selama ini kita meeting ya, itu kalau backgroundnya itu buku ya, wah ini pasti kutu buku habis nih. Pasti orangnya ini itu selalu ya, selalu pasti gitu, pasti orang buku nih, ini gitu. Jarang di toilet gitu orang kalau meeting ya. Background buat wisuda biasanya. Oh iya bener, background buat wisuda. Oke, Sobat Aksi, sekarang kita udah bersama teman-teman dari Remo TV, ada Mas Geger, ya, dan juga ada Mbak Mia. Jadi Mas Geger ini adalah editor, ya, di Remo TV ya, Mas Geger ya. Kemudian juga ada Mbak Mia. Mbak Mia ini adalah konten media sosialnya Remo TV. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka semuanya nih. Nih, kita mulai ya. Yang pertama nih, Sobat Aksi juga harus tahu, mungkin ngelihat beberapa minggu yang lalu atau juga sampai dengan sekarang, kita punya konten kolaborasi dengan Remo TV. Ya, kita sharing data, kita juga banyak berbicara untuk ngobrolin masalah lingkungan. Dan Sobat Aksi dan teman-teman juga yang memang udah tahu Remo TV, mungkin juga ada yang bingung. Kenapa beberapa minggu ini Remo TV juga ngomongin atau juga ngebahas tentang lingkungan? Nah, ini akan kita ulik abis-abisan. Tapi sebelum itu, kita tanya dulu nih sama Mas. Mungkin aku ke Mas Geger dulu ya. Mas Geger, ini mungkin buat Sobat Aksi yang baru gabung, yang mungkin masih banyak yang belum tahu. Remo TV ini sebenarnya apa? Remo TV ini sebenarnya siapa? Mungkin boleh dijelaskan, Mas Geger. Ya, Remo TV itu udah berdiri sekitar 10 tahun deh, dan memang dari awal concernnya saya sebenarnya nggak ikut join dalam pendiriannya, cuma setahu saya memang didirikan buat jadi lembaga kajian komunikasi dan media. Sehingga kalau teman-teman lihat misalkan ke situs kami, dan kami banyak angkat itu kajian bagaimana media itu, kenapa misalkan media gitu, kita itu lebih senang menayangkan sinetron ketimbang konten-konten yang edukatif. Kenapa misalkan media kita itu nggak menayangkan konten-konten yang katakanlah berorientasi kepada lingkungan hidup ketimbang ya katakanlah yang ya sensasional. Jadi kami itu berusaha untuk memahami itu. Jadi kalau ada lembaga-lembaga yang bentuknya memang itu, banyak lembaga yang kami pikir itu bentuknya LSM itu yang memang konsentrasinya adalah pada aksi, tapi kami lebih mencoba terlebih dahulu menyediakan kajiannya gitu. Kajiannya itu seperti apa, media itu seperti apa, nature komunikasi itu seperti apa. Kami rasa itu ya punya ceruk tersendiri, dan ya syukurnya saat ini kami udah bisa berjalan selama 10 tahun. Wow, 10 tahun. Ya, itu luar biasa 10 tahun ya. Dan memang kelihatan dari konten-kontennya juga banyak banget ya, yang memang bisa mengedukasi buat Sobat Aksi juga yang belum pernah cemplung, coba langsung lihat tuh konten-kontennya. Itu menarik banget ya, kajian-kajiannya, ya, data-data hasil risetnya juga menarik. Oke, ini kita ngomongin media. Mungkin aku pengen lebih dalam lagi nanya ke Mas Geger ya sebelum ke Mbak Mia. Kenapa dengan media yang ada di Indonesia emang, atau media di Indonesia sekarang ini ada di posisi apa atau seperti apa sih kondisinya? Mungkin boleh dibantu biar teman-teman juga pada tahu nih ya. Lucu sebenarnya, maksudnya ini sangat banyak hal, sangat banyak yang menarik.
dan sangat banyak yang lucu gitu kalau kita berbicara soal media kita. Mungkin paling gampang kita ambil soal lingkungan aja ya, karena itu tema yang udah deket banget gitu dengan kita sekarang. Kenapa misalkan media gitu ketika bicara soal banjir saja gitu. Ketika bicara soal banjir itu yang diberitain itu selalu cuma banjirnya aja. Jadi banjir itu selalu diberitain ya cuma sekedar sebagai peristiwa. Sementara kita tuh nggak pernah coba dibangun gitu pemahamannya banjir tuh sebabnya dari mana sih. Misalkan apakah penyebabnya itu memang ya ada kebijakan-kebijakan yang kurang baik gitu kan, ada apakah dia memang berhubungan dengan ya keberadaan kota gitu. Nah itu yang jadi masalah saat ini kalau saya lihat dari liputan-liputan media kita masih terlalu cenderung ngelihat peristiwa itu sebagai sesuatu yang cuma peristiwa itu sendiri, nggak ada kaitannya dengan kehidupan kita, nggak ada kaitannya dengan katakanlah ya masalah-masalah lingkungan yang lebih jauh gitu, dan pada akhirnya ya misalkan terkait dengan krisis iklim gitu. Jadi ketika itu dikaji itu sangat terkait dengan model bisnisnya media, yang mana media itu lebih berlomba-lomba untuk nyari news yang paling sensasional, yang lagi hype, yang lagi dicari oleh orang, sehingga akibatnya ternyata panjang. Sadar apa enggak ternyata akibatnya panjang gitu kan, bahwa orang-orang itu pada akhirnya nyari yang terlalu hype, sehingga kita nggak katakanlah berusaha untuk melihat banjir lebih jauh lagi dan lebih fokus lagi menggali apa sih yang nyebabin ini banjir, apa sih dampak dari pembangunan terhadap banjir, apa sih dampak dari katakanlah krisis iklim terhadap banjir, itu nggak muncul. Dan saya pikir sebenarnya itu ya keberadaan Remote TV itu keberadaan lembaga seperti Remote TV atau katakanlah ya kita sebenarnya bukan cuma kami yakin bahwa bukan cuma kami yang mengkaji tentang media, tapi banyak peneliti-peneliti. Penelitian seperti itu penting untuk nunjukin gitu bahwa media ini memang punya fungsi seharusnya untuk menginformasikan informasi-informasi terkait kehidupan kita yang penting secara lebih baik, tapi sayangnya gitu kan belum melakukan itu gitu. Jadi saya pikir itu yang penting untuk selalu dicoba untuk dilakukan oleh Remote TV. Oke. Supaya juga mungkin Sobat Aksi dan juga teman-teman Remote TV dan juga teman-teman yang lain yang sedang menyaksikan kita ini juga mungkin paham ya. Apalagi yang memang sudah aware dengan isu lingkungan, ya dengan topik lingkungan. Yang mungkin selama ini bisa melihat di media-media konvensional atau juga ke media digital. Kenapa ya jarang banget terekspos? Kenapa ya memang yang terekspos hanya bagian permukaannya doang? Kita nggak dikasih tahu bagian dalamnya itu. Bahkan kita akhirnya jadi ke distract untuk mencari tahu yang terdalamnya. Apa penyebab utamanya sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Seperti itu ya Mas Geger ya? Betul itu Saleh. Oke, nih Mas Geger, ini juga alasan kenapa kita kemarin berkolaborasi ya sampai dengan hari ini ya kita ngelakuin diskusi di aksi kita live ini untuk ngobrolin masalah isu lingkungan. Karena kebetulan juga Remote TV sedang membahas tentang isu lingkungan. Nah, mungkin aku pengen tanya lagi ke siapa ya? Ke Mbak Mia dulu atau mungkin ke Mas Geger, nanti boleh nambahin ya. Kenapa akhirnya dari sekian banyak isu lingkungan itu menarik bagi Remote TV untuk diangkat? Sebenarnya kalau misalkan kata menarik ini kan sebenarnya bisa dilihat dari dua ya. Apakah menarik itu akan bisa mengengage follower, menarik audiens kita, atau menarik karena dia memang isunya penting gitu. Nah, Remote TV melihat itu sebagai isu yang penting gitu. Karena kalau misalkan kita lihat bahwa apakah itu bisa menarik audiens, bisa mengengage follower kita, misalkan anggaplah media-media ya emang pasti mungkin cari follower gitu misalkan, atau cari orang yang akan connect ke media kita gitu. Tapi isu lingkungan ya sebenarnya tidak menjual dalam tanda kutip kalau misalkan memang tujuannya nyari follower. Tapi itu akan menjadi menarik karena memang itu penting gitu. Kita harus melihat dari urgensinya bahwa ya memang sudah sedarurat itu dan bagaimana melihat kita nggak bisa menyalahkan siapapun ya, tapi melihat kita semua sama-sama masih lemah dalam memberitakan, menginformasikan, saling bertukar informasi bahwa ya isu lingkungan ini penting untuk kita semua dan kita selama ini lengah gitu. Dan oleh sebab itu Remote TV ya tertarik untuk membuat konten-konten tentang isu lingkungan dan lebih lebih komprehensif lah gitu, bahwa ya dampaknya tuh udah terasa dan lain-lain gitu sih. Itu sih yang sebenarnya alasan kenapa Remote TV memilih isu lingkungan jadi konten di media sosial belakangan. Cuman ya apakah menarik untuk
menghibur misalkan, atau menarik karena misalkan wah ternyata followernya nambah nih, enggak juga sih. Dari medsos ya, kalau dari medsos kayak gitu sih. Oke, nah Mas Geger ada mau nambahin Mas Geger, kenapa akhirnya Remote TV tertarik nih untuk membahas isu lingkungan ini? Ya sebetulnya itu ya dalam membahas isu lingkungan ini kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Jadi berbagai pihak termasuk tentu saja dengan aksi kita, tapi juga kami juga sebenarnya punya beberapa pihak ya yang kami bekerja sama dengan mereka gitu saat ini. Dan mereka memang juga sedang mendorong untuk adanya ya liputan, adanya perhatian yang lebih kepada krisis iklim ini, karena memang kalau kita mau bicara jujur-jujuran gitu ya mendesak, sangat mendesak. Kenapa sangat mendesak? Karena kalau ini kan kita bicara itu kan udah bicara sebenarnya bukan lagi pada target kalau kita bicara pemerintahan gitu kan, targetnya kan selalu misalkan 2050 itu suhu itu nggak naik berapa derajat gitu. Tapi saat ini kalau kita bicara dengan parameter yang saat ini dibikin oleh negara-negara yang ada gitu kan, dan melihat bahwa ternyata bentuk pembangunannya itu juga belum mengarah ke sana gitu, terlihat bahwa sebenarnya kita pertama nggak akan mencapai target itu, dan kedua ya kalau suhu krisis iklim ini nggak dibiarkan begitu saja, ya kita akan berhadapan dengan kondisi yang lebih buruk lagi. Maksudnya kalau saya bisa gambarkan saja gitu, penelitian-penelitian itu banyak yang melihat tentang dampak krisis iklim ini terhadap kehidupan petani, terhadap kehidupan nelayan. Saya sendiri meneliti nelayan, dan kebetulan para nelayan di desa yang saya teliti ini ikannya sangat kurang gitu dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, dan menurut penelitian memang ada gitu kan dampak krisis iklim naiknya suhu kepada populasi ikan, dan kemudian gagal panen gitu. Jadi memang kalau kita melihat kondisinya gitu sekarang, banyak pihak yang sekarang ini memang juga udah nggak lagi dalam kondisi mendesak lagi, tapi sudah dalam semacam panic mode gitu, kondisi panik. Dan dalam kondisi seperti itu, Remote TV itu diajak berkolaborasi oleh berbagai pihak ini, dan kami juga melihat, wah media ini ada masalah juga. Kenapa? Karena yang udah saya sebutkan tadi, media itu justru bukan kalau tadi pertanyaannya kan masalahnya apa pada perspektif media dalam melihat lingkungan. Pada saat ini kalau kita lihat masalahnya adalah nggak ada perspektif. Itu dia. Nggak ada perspektif dan nggak ada berita. Itu dulu mungkin. Oke, siap. Ini menarik banget sih ya. Oke, sebelum kita lanjut nih, aku pengen juga ngucapin selamat datang buat teman-teman semua yang baru join. Ya, selamat datang di aksi kita live. Kali ini kita ngobrol dengan teman-teman Remote TV. Ya, halo buat teman-teman semuanya. Silakan ya, yang pengen sehat atau juga pengen menanyakan sesuatu dengan aksi kita Indonesia atau juga dengan Remote TV, langsung aja ya komen, atau juga mungkin kasih tahu lagi di mana sekarang kondisinya ya. Apalagi di hari Jumat ya. Wah, ini siap-siap nih semuanya. Menikmati kemacetan ya. Buat teman-teman semuanya yang di Jakarta, nggak tahu kalau di kota-kota lain ya. Ya, mau say hi juga buat teman-teman yang lain. Ada Ica, halo apa kabar? Ya, ada Chan, ada Ali Gagi, ada Kang Rian, ya, banyak ini semuanya. Halo, apa kabar semua teman-teman? Kita ngobrolin masalah tentang isu lingkungan yang udah pasti ya, dan juga Remote TV juga lagi ngebahas tentang isu lingkungan di beberapa konten-kontennya. Oke, sekarang kita mau lebih spesifik lagi masalah konten lingkungan, ya. Aku pengen ngobrol ke Mbak Mia nih. Mbak Mia, ini kan mungkin kalau buat aksi kita Indonesia, ini memang juga menjadi tantangan buat kita. Ketika emang kita membuat topik lingkungan ini untuk kita informasikan, ya untuk kita paparkan buat teman-teman di luar sana, khususnya anak muda, ya. Ada hal-hal juga yang membuat anak muda mungkin juga nggak ke distract dengan konten-konten yang banyak banget beredar. Akhirnya, aduh untuk apa sih ngomongin lingkungan? Kadang ada yang bilang kayak gitu. Aduh, so iye banget nih ngomongin lingkungan, gitu kan. Nah, kalau Remote TV sendiri nih, ya, punya tantangan nggak sih di saat sekarang ini lagi mencoba untuk bikin beberapa konten lingkungan? Apa tantangannya? Gitu. Ada nggak? Silakan Mbak Mia. Oke, tantangannya ada banget ya. Mungkin ya justru aksi kita nih yang sangat-sangat berpengalaman dalam menghadapi pahitnya, ya kan, membuat konten-konten yang, aduh ini apa sih gitu ya.
Ya, tapi yang pasti ya kalau misalkan bagi saya sebagai apa ya, kan topik kan biasanya kita ke topik-topik media dan komunikasi yang lebih umum ya. Sekarang kan udah masuk ke spesifik di mana konten-kontennya soal isu lingkungan gitu 1 bulan belakangan ini. Ya kendalanya yang pasti adalah karena saya basicnya bukan dari sains, jadi banyak istilah-istilah sains yang apa ya, aku harus menerjemahkan itu semudah mungkin biar bisa dipahami sama audiens itu sih. Dan gimana caranya biar itu tuh apa ya, masuk akal gitu. Maksudnya oh ternyata yang dimaksud dalam istilah ini misalkan apa ya, greenwashing misalkan, apa itu greenwashing gitu-gitu. Jadi aku harus apa ya, menerjemahkan istilah-istilah itu biar bisa dipahami. Itu sih yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya mencoba mengikuti tren sih, sama kayak aksi kita kan udah bikin kayak reels gitu-gitu ya, TikTok segala macam, ngikutin apa yang populer di media. Nah, Remote TV mencoba untuk ikut ke situ, dimana kita kasih visual yang menarik, terus juga pakai data-data yang ya meskipun saintifik tapi ringan gitu, orang nggak terlalu pusing buat mikirin ini maksudnya apa gitu. Ya itu jelas tantangan banget sih buat aku, apalagi apa ya, ini saintifik, isunya isu lingkungan lagi, jadi PR-nya double sebenarnya. Banyak sih sebenarnya PR banyak, tapi ya itu sih kendala yang paling kerasa sebenarnya itu. Kalau aksi kita sendiri gimana kendala selama ini bikin konten-konten soal lingkungan, biar berbagi sama kita yang mau bikin konten baru-baru nih soal isu lingkungan. Iya. Jadi kalau misalnya di kita sendiri ya, ini juga pengen aku kasih tahu sama teman-teman semuanya, sobat aksi juga yang mungkin nantinya juga akan menjadi seorang apa ya, konten kreator atau juga influencer yang bergerak di bidang lingkungan, yang pengen gitu kan. Memang tantangannya luar biasa. Pertama itu tantangan dari audiensnya ya. Karena ini bukan isu yang cukup seksi ya, tapi kesini sih ya, kalau melihat beberapa data ya, banyak hasil riset yang mengatakan bahwa generasi milenial dan juga Gen Z itu adalah generasi yang cukup aware dengan isu lingkungan ini. Semoga teman-teman juga yang sekarang lagi menyaksikan adalah bagian dari yang memang aware tersebut, gitu, sehingga bisa menjadi atau juga menginfluence teman-teman yang lainnya ya. Itu dari audiensinya gitu. Terus juga kalau yang kedua adalah dari sisi bagaimana mengkomunikasikannya. Benar kata Mbak Mia tadi. Ini kan yang berhubungan dengan scientific ya. Scientific kadang-kadang kan itu agak susah untuk diterima ya secara sederhana buat semua teman-teman anak muda di luar sana gitu, atau juga yang sedang menyaksikan kita ini gitu. Bagaimana menyederhanakan bahasa itu gitu menjadi bahasa yang sangat familiar, bahasa yang mungkin juga bisa diterima. Oh ini ya maksudnya climate change. Oh ini ya global warming itu gitu kan. Karena yang selama ini terdengar di media juga seperti itu, tanpa ada penjelasan yang lebih spesifik. Sebenarnya climate change itu apa, global warming itu apa, emisi itu apa. Nah itu kan juga bahasa-bahasa yang jarang lah gitulah yang didengar gitu, ketimbang mungkin bahasa-bahasa yang sekarang aneh tapi mungkin lebih banyak didengar, kayak bahasa-bahasa apa yang lagi heboh sekarang di media, kayak bahasa jaksel gitu ya, staycation. Itu kan bahasanya kan sebenarnya itu tapi gampang dicerna ya. Ini juga bagaimana ya bahasa-bahasa lingkungan ini bisa menjadi kayak tren bahasa jaksel atau juga bahasa-bahasa daerah lainnya yang gampang bahkan dipakai ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita nongkrong nih ya, nongkrong di warung kopi atau juga nongkrong di mana, ini jadi obrolan biasa aja. Bahkan sampai ke tahap di mana ketika gue nggak ngobrol di tongkrongan, gue nggak keren. Nah gitu. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tantangan di medianya sendiri. Ya, mungkin Mbak Mia, Mas Geger dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan kita juga tahu ya, luar biasa gitu kemerdekaan kita bermedia sekarang ini, itu juga membuat semua informasi luar biasa datang dari mana aja ya, mau itu informasi yang memang itu valid ya, dan juga informasi yang memang tidak valid atau juga hoax. Nah buat kita yang memang tidak bisa untuk memilah-milih itu akhirnya kan susah ya, dan kita sendiri kadang ya di saat kerutinan kita juga yang sudah capek, kita menggunakan media akhirnya kan untuk bersenang-senang, untuk mendapatkan sesuatu yang bisa bikin gue happy deh. Aduh, gue dimarahin dari kantor nih, malas banget nih, gue pengen lihat yang senang-senang gitu kan. Akhirnya kita melupakan atau juga mungkin menyampingkan gitu kan hal-hal yang berbau tentang isu-isu mungkin yang penting ya, bahkan buat masa depan kita sebagai anak muda. 3 itu tantangan sebenarnya kalau buat di aksi kita Indonesia. Gitu sih. Mungkin sama juga ya kayak Mbak Mia dan juga Mas Geger. Iya banget. Iya. Gitu. Oke, ini aku mau ke Mas Geger. Mas Geger, aku sempat kemarin juga lihat itu ada beberapa tulisan yang dibikin sama Remote TV itu terkait tentang apa ya? Aku sangat menarik tuh dengan ini.
isu lingkungan itu tidak laku ya di media Indonesia. Nah, pada saat menulis itu atau membuat konten tersebut ya, ada temuan-temuan yang menarik gak sih Mas Geger gitu sampai akhirnya wah segitunya kan makanya tak tertarik atau juga nggak laku gitu. Mungkin boleh bagikan sama kita deh Mas Geger. Oke, yang paling pertama perlu dijelasin itu kondisi wartawannya sebenarnya. Kondisi wartawan kita yang bikin para wartawan itu nggak bisa menulis isu tentang lingkungan secara mendalam. Jadi kan kalau kita lihat berita tentang lingkungan, hampir selalu berita tentang lingkungan tuh ya udah, misalkan liputan banjir aja. Jadi meja redaksinya gitu kan, wartawannya itu habis liputan tentang banjir itu harus ke balai kota. Kemudian besoknya ada deadline lain lagi. Jadi media kita itu mengerahkan sumber dayanya gitu kan, wartawannya itu untuk semua isu palu gada, sehingga yang itu mengakibatkan ya kalau kita lihat ke media-media arus utama gitu kan, memang di kita itu udah ada beberapa media yang sangat berorientasi pada lingkungan gitu kan, tapi kalau kita bicara tentang media-media yang arus utama, karena wartawan itu nggak diberikan waktu untuk mengolah gitu kan, apa itu banjir gitu, apa penyebabnya. Apalagi kalau kita mau coba cari tautannya ke hal yang lebih jauh gitu kan, krisis iklim itu nggak bisa gitu. Karena mereka disibukkan dengan hal-hal yang diharuskan oleh redaksi dan kemudian oleh bisnis mereka untuk diliput. Jadi pas waktu hari itu misalkan banjir, ya udah liput aja banjir itu, liput terus gitu kan. Banjir di titik mana, kamu langsung pergi ke sana gitu, langsung gambarin banjirnya itu seperti apa, gambarin pernyataan misalkan ya pejabatnya tentang banjirnya itu apa gitu kan penyebabnya. Jadi kemudian iya datanya dapat, iya liputannya dapat, tapi yang jadi masalah adalah ya liputannya benar-benar ya sangat banal, sangat dangkal. Jadi cuma dari pernyataan, dari observasi sekilas. Sementara kalau kita mau bicara ya itu tadi, kalau kita mau bicara liputan tentang lingkungan, itu paling idealnya memang dibuat secara kontinu, karena sangat banyak hal yang berkontribusi terhadap lingkungan itu hal-hal yang justru nggak kelihatan kan, kebijakan, lobby, kemudian kesadaran orang-orang, kemudian bagaimana lingkungan ekosistem itu terdegradasi dari waktu ke waktu. Jadi di satu sisi yang namanya berita lingkungan itu idealnya harus continue, pelan-pelan gitu kan, dari waktu ke waktu. Tapi kalau kita bicara struktur bisnis dari media kita itu nggak mendukung itu. Jadi wartawan harus semua bisa gitu kan, semua ngerjain apapun. Ya itu yang kami lihat saat ini gitu, memang menjadi masalah dari media untuk mengangkat isu lingkungan secara lebih mendalam, sehingga ya isu-isu yang penting itu justru kita nggak bisa ngelihat gitu kan, kaitannya dengan hal yang besar tuh apa sih. Lalu kalau kita lihat banjir ya udah, oh banjir nih ritus tahunan gitu kan, oh ini banjir karena saya nggak suka nih sama pejabat ini, pasti gara-gara si pejabat ini gitu kan banjir. Nah ini kan jadi bermasalah gitu, dan saya pikir ya temuan itu penting karena bisa memperlihatkan bahwa ya struktur bisnis media kita belum mendukung kita untuk melihat lebih jauh. Iya, itu benar sekali sih memang ya. Nah, itu kan dari perspektif si pembuat beritanya, wartawannya. Ada nggak sih ditemuin gitu dari hasil wawancara, observasi itu dari sisi mungkin anak mudanya atau mungkin juga audiensinya gitu? Atau mungkin ada juga yang ternyata mencengangkan adalah orang Indonesia itu lebih percaya mitos, ya, atau mitos-mitos tertentu yang akhirnya menyebabkan itu memang udah jalannya yang Maha Kuasa atau jalannya Tuhan gitu. Ada nggak sih hal kayak gitu, Mas Geger? Oh, kalau itu studinya tuh lagi dilakukan oleh Remo TV, jadi masih ongoing. Tapi kami juga memang masih penasaran gitu, apakah benar nggak ada pembacanya sama sekali, nggak ada audiensnya sama sekali. Itu kami juga penasaran gitu kan. Dan ya tapi memang permasalahannya gitu, kalau kami coba kemudian wawancara gitu kan ke media-media, kami coba telaah gitu kan ke teman-teman yang di LSM, memang permasalahan lebih jauh daripada itu isu lingkungan gitu. Dan kalau kita secara lebih khusus mau bicara krisis iklim, masalahnya adalah ya itu hal yang nggak bisa kita rasain kecuali kita ngerasain yang terjadi di depan kita
yang disebabin itu dan terjadi di depan kita, banjirnya gitu kan. Atau kalau misalkan ini penelitian saya sendiri, dan ini penelitian yang saya pikir sebenarnya sangat sejalan dengan Remotivi, tapi sayangnya memang saya belum berkesempatan untuk nulis gitu. Ini saya waktu itu, saya kan sudah bilang saya meneliti di kampung nelayan gitu. Mereka itu melihat gitu kan, yang namanya mereka merasakan dampak langsung daripada krisis iklim. Dan dampak itu adalah naiknya suhu air yang menyebabkan populasi ikan itu berubah, sehingga tangkapan mereka itu sama sekali ya itu menurun drastis gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah karena mereka nggak bisa melihat gitu apa sih yang nyebabin, nggak bisa mengukur gitu kan suhu lautnya. Mereka nggak bisa melihat gitu kan penyebab dari ikannya hilang itu apa gitu kan, sehingga kemudian yang mereka lakukan ya lagi-lagi ya itu hal yang udah biasa mereka lakukan ketika ikan-ikan ini berkurang sama sekali gitu jumlahnya, bikin perangkap ikan baru gitu. Jadi ini memang kalau kita bicara tentang ya itu ya isu lingkungan, itu hal yang ya lagi-lagi saya mesti mengulang apa yang udah saya bilang, mesti kita ada semacam upaya pendekatan gitu terhadap masyarakat yang panjang, dan ya mau nggak mau gitu kan kita memang mesti mulai dari yang paling dekat dulu. Tadi yang Mas bilang udah pas banget gitu kan, mau nggak mau ya kita mesti tarik dari yang paling dekat dulu tuh apa gitu, dari banjir dulu, apa dari masalah ikan, masalah berkurangnya populasi ikan, atau di tempat teman saya yang penelitian tentang petani, kenapa misalkan curah hujan itu berubah gitu kan. Jadi sebelumnya petani waktu itu di tempat teman saya penelitian ini memang belum tahu tentang krisis iklim, diintroduksi oleh beberapa peneliti yang datang ke sana, dan memang waktu itu pekerjaannya adalah pekerjaan untuk memperkenalkan situasi iklim kita yang termutakhir, dan diajarkan gitu cara mengukur curah hujan dan kemudian memprediksi bagaimana cuaca ke depannya, sehingga mereka sekarang jadi tahu gitu bahwa memang ada masalah dalam cuaca dan iklim di Indonesia, sehingga mereka harus menyiasatinya dengan cara lain. Tapi itu yang bisa saya bilang gitu, bahwa masalah daripada isu iklim ini adalah kita nggak bisa ngelihat. Kita harus punya pengetahuan yang sistemik. Itu sih yang bisa saya bilang. Itu juga sih memang alasan kita juga di Aksi Hit Indonesia kenapa memang kita perlu banget ya untuk memberikan informasi ini supaya orang semua pada aware ya, karena memang kita juga susah memang menjangkau untuk keseluruhan masyarakat Indonesia ya, karena belum semuanya juga kita ngomongin media digital, belum semuanya juga mungkin terakses dengan internet ya, kadang juga dengan media konvensional, mau itu televisi dengan yang free to air atau juga terestrial juga ya, medianya juga mungkin belum terlalu banyak untuk menginformasikan itu. Jadi ini memang jadi PR kita juga gitu loh, buat menginformasikan tentang dan mengedukasi tentang si lingkungan ini. Aku pengen baca lagi, ini juga ada yang memang dapat dari siapa nih? Aku coba, tadi udah dibahas. Apa peran terkecil untuk menjaga lingkungan? Kayaknya buat aksi kita kali ini ya. Buat Mbak Mia, Mas Geger juga bisa kali ya. Ya peran terkecil ya memang dimulai dari diri sendiri ya. Kalau mau ngomongin masalah paling kecil yang paling gampang sih ya, yang kayak misalnya saya masih lakukan tuh kayak ya, semua teman-teman juga udah tahu lah, kita mungkin bisa mengurangi plastik dengan membawa tumbler ketika emang kita mau kemana-mana. Itu hal yang paling kecil sih. Tadi terus juga hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan buat semua anak muda pengguna sosial media ya gitu, follow semua akun yang berhubungan dengan isu tersebut ya, baca semua kontennya, kemudian bagikan sama teman-teman yang lain. Itu juga sangat simpel sekali teman-teman, supaya nanti semuanya terpapar tuh buat teman-teman yang lain gitu. Nah kalau dari Mas Geger ada nggak Mas Geger hal yang paling kecil? Tadi ada pertanyaan dari Adenovair tuh. Adenovair, hal paling kecil ya. Iya. Hal yang paling kecil yang bisa dilakukan gitu. Mungkin ada pengalaman Mas Geger sendiri gitu. Ini juga pertanyaan yang sebenarnya sulit ya buat saya, karena saya jujur aja baru baca riset ya tentang baca riset tentang pandangan masyarakat Indonesia, dan yang disurvei itu populasi yang jumlahnya cukup banyak dari Jawa dan kemudian Sumatera dan Kalimantan, dari 3 pulau ini. Mereka itu salah satunya kan ditanyakan
siapa yang menurut Anda itu apa namanya bertanggung jawab untuk terhadap permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia sekarang gitu kan. Dan banyak yang menjawab gitu diri sendiri gitu yang apa namanya punya tanggung jawab untuk membereskan masalah lingkungan. Ada juga kemudian menjawab apa namanya pemerintah yang juga perlu bertanggung jawab gitu karena masalahnya adalah kebijakannya juga perlu itu permasalahan kita sifatnya sistemik dan perlu dituntaskannya di level kebijakan. Nah, yang menarik adalah dari hasil temuan ini dari antara banyak yang menjawab itu, dari antara banyak yang menjawab gagasan mereka tentang apa yang perlu dilakukan gitu dan siapa yang bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan, mereka itu sekitar 50% dari 50-60% dari responden itu kalau saya ingat itu menjawab mereka sendiri nggak yakin tindakan mereka bisa berkontribusi gitu. Jadi itu sebenarnya cukup mengagetkan buat saya karena di sisi lain juga masalahnya kan saya juga ada background sosiologi kan. Saya backgroundnya itu apa peneliti di bidang sosiologi. Kemudian saya coba nerusinnya ke antropologi dan sebagai orang sosiologi saya itu selalu diajarkan bahwa kita itu bertindak nggak sendirian. Kita selalu ada sesuatu yang di atas kita lah. Ya entah itu bentuknya sistem sosial gitu kan, entah itu bentuknya apa dorongan orang-orang lain sehingga pada waktu tertentu saya juga jadi kepikiran apa sih yang bisa saya lakukan kalau seandainya di sekitar saya gitu memang yang mereka lakukan juga belum bisa dibilang ya itu berkontribusi gitu terhadap persoalan lingkungan kita. Tapi ya akhirnya ya itu apa namanya yang bisa saya lakukan ya paling nggak yang bisa saya lakukan ya yang saya coba lakukan aja sendiri gitu. Ya pada waktu seperti yang teman-teman mungkin ya lakukan juga gitu kan, mengurangi penggunaan sampah plastik gitu sebisa mungkin. Kalau bisa nggak memakai plastik, sebisa mungkin ya kalau lagi lebih banyak gitu kalau misalkan berjalan dalam kalau perlu ke tempat yang dekat nggak perlu menggunakan kendaraan gitu. Jadi ya hal-hal yang sifatnya kecil, tapi meskipun dari diri saya sendiri gitu saya juga masih merasa itu ya belum serak gitu karena kita juga belum tahu apa yang bisa kita ubah gitu dengan tindakan-tindakan kecil ini. Tapi ya itu yang saya lakukan gitu. Sembari ya saya juga coba ya melihat gitu apa sih yang kira-kira kita bisa lakukan dalam tingkatan yang lebih besar untuk membantu kita bergerak ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Oke. Mbak Mia, ada tanggapan kira-kira kalau hal kecil? Kalau ini aku pakai perspektif media sosial ya lagi-lagi. Ya yang paling mudah sebenarnya adalah sharing tadi sih kata Mas Jimmy, kita sharing ke lingkungan, misalkan follower kita, circle kita gitu kan. Kita habis lihat kontennya kita, misalkan habis lihat kontennya Remo TV, di share teman kita lihat ya. Semoga itu ketika kita continue terus menerus melakukannya ya nanti mereka akan share lagi, nanti yang lainnya juga akan share ulang terus menerus. Itu langkah kecil yang paling gampang yang nggak ngeluarin keringat dan nggak ngeluarin uang sih sebenarnya. Tapi sisi lain ya tadi aku juga setuju sama Mas Imin, sama Mas Geger ya kita mulai dari diri kita sendiri. Kayak misalkan saya sendiri udah mulai coba kayak misalkan sederhana dan sedotan plastik, terus nggak pakai plastik sekali pakai, terus kemudian juga coba mendaur ulang sampah yang bisa jadi pupuk dan lain-lain gitu-gitu yang sebenarnya yang paling mungkin dan paling possible untuk dilakukan di rumah kalian lah gitu, atau di lingkungan kalian yang memang ada asetnya, maksudnya ada mendukung gitu, apa yang mendukung itu. Ada sih quotes-nya Anna Mary yang dia bilang itu dia seorang chef zero waste. Dia bilang katanya kita tuh nggak butuh seseorang yang melakukan zero waste tuh perfectly, tapi kita tuh butuh jutaan orang yang melakukannya secara imperfect. Jadi nggak apa-apa kita melakukannya dengan nggak sempurna baru ini doang, tapi ketika yang melakukannya jutaan orang akan punya pengaruh dibandingkan kita sendirian tapi kita mencoba seperfect mungkin. Jadi lebih baik kita ngajak orang-orang semampunya aja. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, berarti memang secara tidak langsung bahwa semakin ramai ya bersama itu akan semakin besar lagi ya, resonansinya akan semakin besar lagi gaungnya ya. Buat teman-teman juga kalau misalnya cuma satu orang yang bersuara, kalau misalnya cuma Aksi Kit Indonesia atau juga Remo TV juga bikin konten tentang lingkungan juga yang bersuara gitu, teman-teman juga harus bisa tuh ya supaya mengamplifikasinya gitu ya, biar semuanya banyak yang terpapar.
Nah, ini kita ngomongin masalah remote TV yang memang bergerak atau juga punya spesifikasi tentang media, ya. Nah, ini apa ya? Boleh nggak sih di-share sama kita atau juga sama teman-teman, ya? Karena memang kita juga kemarin sempat bikin posternya, ya, bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana membuat konten yang apa namanya, yang mungkin bisa apa ya, berimbang, ya, komprehensif seperti itu, yang memang teman-teman Remote TV lakukan. Apa biasanya yang dilakukan? Mungkin juga teman-teman yang pengen jadi konten kreator bisa belajar sama-sama nih, gitu kan? Kira-kira gimana ya? Kira-kira kalau misalnya gua share ini, gua tekan ini untuk di-post, ini beritanya bisa valid ini beritanya nggak jadi misinformasi nih. Ini gimana ya? Kok gue punya ketakutan ya? Apa gua harus kuliah yang tinggi dulu baru bisa bikin konten yang baik? Nah, silakan. Mas Geger mungkin bisa bantu untuk menjawab ini. Apa yang bisa dilakukan, Mas? Dari pengalaman Remote TV. Dalam menyaring informasi ya berarti. Iya. Kalau yang perlu saya apa ya? Kalau selama ini sih itu ya saya memakai metodenya itu mungkin metode yang cukup itu ya sering dibilang sama orang-orang juga gitu. Saring sebelum sharing gitu. Okay. Saring sebelum sharing. Jadi apa namanya? Kalau kita bicara tentang hal-hal yang yang pasti kita bisa cek dulu. Kalau yang menyebarnya itu biasanya lewat jejaring pribadi kita dan informasinya itu sifatnya menghebohkan itu, entah itu menghebohkannya dalam bentuk yang sangat menakutkan atau sangat menyenangkan kita, itu perlu dicek. Itu perlu dicek. Okay. Ketika dia itu bentuknya sangat menghebohkan atau sangat menyenangkan, itu perlu dicek gitu kan. Misalkan ya tiba-tiba ada berita gitu kan, pemerintah mau memberikan bansos katakanlah 4 juta ke setiap warga negara gitu kan, itu perlu dicek karena terlalu menyenangkan kabarnya gitu kan. Atau kalau misalkan sangat buruk gitu kan, pemerintah misalkan ya besok besok diramalkan terjadi banjir semua wilayah Jakarta kena gitu kan, perlu dicek gitu kan apakah BMKG itu pernah ngomong seperti itu atau enggak. Yang pasti hal-hal yang sifatnya sangat itu ya, hal yang sifatnya itu menakutkannya kelewatan, menyenangkannya kelewatan, buat saya itu hal-hal yang paling mesti dicek karena biasanya itu paling mudah menyebar di satu sisi, tapi di sisi lain ya kita juga tahu itu kenapa dia menyenangkan gitu kan, kenapa dia menyebar ya karena dia menyenangkan atau dia menakutkan. Jadi ya yang paling pertama kemudian ya kita coba ya paling gampang ya di Google dulu gitu kan, banyak nggak dia beritanya itu dikatakanlah diberitakan ulang oleh media cetak, media yang terpercaya gitu kan. Karena kan kalau kita tahu walaupun media kita memang masih ada masalah, tapi paling nggak mereka tahu gitu kalau mereka memberitakan berita yang nggak ada dasar, mereka akan langsung di take down, mereka akan langsung dipermasalahkan gitu entah oleh netizen, entah oleh redaksi gitu kan. Kalau saya sih seperti itu metodenya, mungkin agak klasik tapi saya pikir cukup efektif ya. Oke, keren, siap. Terima kasih buat Mas Geger, terima kasih buat Mbak Mia, terima kasih buat Sobat Aksi yang udah bergabung semuanya. Ya, di Aksi Kita Live, buat teman-teman Remote TV juga yang ikut bergabung ya. Pantengin terus konten-konten Aksi Kita Indonesia dan juga Remote TV ya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita bagikan informasi ini semuanya supaya banyak yang terpapar, supaya semuanya teredukasi ya, karena suara anak muda nanti bisa jadi untuk menentukan negara Indonesia yang lebih keren lagi. Oke, thank you sekali lagi, sampai ketemu lagi Mas Geger, terima kasih banyak. Thank you Mas Jimmy, thank you. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi.